Assalamualaikum. Kali ini Miss Lina ingin sharing tentang pelajaran yang Miss Lina dapat dari Bapak ini nih, Cokro Aminoto. Nih, Miss Lina baru selesai nih baca padahal minjem bukunya udah lama banget di perpustakaan tempat Miss Lina kerja ya. Buku ini Cokro Aminoto, Guru Para Pendiri Bangsa. Ini merupakan seri buku Tempo ya, Bapak Bangsa. Nah, setelah Misina baca buku ini, karena kan Misina lagi topik videonya tuh lagi belajar dari gitu ya, karena setelah Misina tuliskan video 100 terus Misina bukan Google ya, Misina cari lagi ternyata kok Misina nggak nemu tuh video 1 sampai 19. Jadi Misina nggak kasih nomor dulu videonya sampai buat 19. Ini video yang keempat ya, edisi belajar dari yang sebelumnya. Miss Lina ada tentang belajar dari kereta api, belajar dari Mbak Trestani Moonlight, belajar dari Kang Abu Marlo ya. Sekarang Miss Lina mau bahas tentang ini nih, Bapak Cokro Aminoto ya. Mungkin kamu sudah pernah nonton filmnya ya. Filmnya itu dimainkan oleh uh, aktor Reza Rahadian ya. Setelah baca buku ini terus menonton video-video referensi ya, nanti Miss Lina tuliskan ya video-video referensi. Miss Lina jadi paham ya kenapa beliau disebut sebagai guru para pendiri bangsa. Ini ternyata beliau itu punya kos-kosan ya. Nah, yang ngekos di sana itu Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno ya. Terus ada lagi yang ini misalnya mesti cek lagi ya, yang apa? Yang pendiri PKI juga ya. Jadi ada beberapa orang-orang yang ngekos di situ, ngekos di tempatnya Bapak Cokro Aminoto ini, itu yang nantinya akan meneruskan perjuangan beliau. Jadi Bapak Cokro Aminoto ini merupakan the founding father ya, orang-orang pertama yang menyampaikan ide tentang kemerdekaan ya. Kalau pelajaran dari beliau ya, Misina kadang kalau baca buku gitu ya terus berusaha menyampaikan kembali, kadang orang kan belajarnya beda-beda ya. Yang Misina ingat tuh juga dari video ya, yang Bapak yang ngaji filsafat itu ya. Jadi beliau itu menuliskan, beliau itu menyampaikan ya kalau Bapak Cokro Aminoto ini menyampaikan tentang prinsipnya, yaitu bukan prinsip sih, nasihatnya ya, dan ada dialog juga gitu yang cicitnya juga menyampaikan ya tentang semurni-murni tauhid, kemudian setinggi-tinggi ilmu dan sepandai-pandainya siasat. Yang Misina pahami lagi nih ya, Bapak Cokro Aminoto gitu pada zamannya sudah menyadari bahwa sebagai seorang Islam ya, ini correct me if I'm wrong ya, Misina coba menyampaikan apa yang Misina pahami ya. Sebenarnya agak ngeri juga bikin video ini, kayak out of my comfort zone ya, karena bicara tentang sejarah juga ya. Tapi Misina mau coba ya sharing apa yang Misina pelajari ya. Nah, jadi Bapak Cokro Aminoto ini dia sudah menyadari kalau sebagai orang Islam gitu ya, yang banyak di negeri itu, bahwa Islam itu suatu kekuatan ya, kekuatan yang besar gitu. Nah kan beliau juga merupakan pendiri-pendiri organisasi yang utama ya. Jadi ada awalnya namanya Sarekat Dagang Islam gitu ya. Terus beliau menyarankan supaya nama itu diganti menjadi Sarekat Islam ya. Balik lagi tadi tuh, jadi
yang Misina dapat dari mendengarkan video dan membaca buku ini, beliau kan dari kalangan orang yang mampu ya, jadi beliau berpendidikan juga yang baik dan beliau juga tipe orang yang suka belajar ya, beliau melanjutkan pendidikannya gitu. Katanya di sini dia sempat juga sekolah teknik ya dan sempat bekerja menjadi teknisi di pabrik gula ya. Ini saya ingat Misina, correct me if I'm wrong. Nah terus kemudian dia disampaikan kalau beliau tuh belajar gitu agama Islam ya. Jadi kenapa beliau juga bilangnya semurni-murni tauhid ya. Jadi kalau yang Misina lihat sih apa itu keyakinan beliau ya yang juga beliau sampaikan ya. Misina kan juga sekarang juga baru belajar tentang tauhid ya. Tauhid itu kayak la ilaha illallah gitu, tiada yang lain selain Allah gitu, Allah yang maha kuasa ya. Nah kemudian yang kedua prinsip beliau kan setinggi tingginya ilmu. Nah terus jadi memang kita dianjurkan untuk selalu belajar gitu, senantiasa belajar ilmu apa saja gitu. Tapi kalau buat Misina tapi jangan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ya. Kayak misalnya nih, memang kayak akhir-akhir ini tuh Misina kalau misalnya ke perpustakaan ya kadang tertariknya tuh yang biografi gitu, biografi orang-orang, karena sejujurnya ingin belajar gitu. Kenapa sih mereka bisa sukses gitu? Kayak apa sih keyakinan mereka gitu? Apa sih cita-cita mereka? Gimana kisah hidupnya gitu. Nah, terus juga yang terakhir itu sepandai-pandainya siasat. Jadi disampaikan juga nih kan ada yang memprotes beliau ya, Bapak Cokro ini, karena dinilai beliau tuh mau bekerja sama dengan Belanda gitu ya. Tapi juga dari video yang apa nanti Misina di bawah tuh yang tentang sepandai-pandainya ilmu, sepandai-pandainya siasat, setinggi-tinggi ilmu dan semurni-murninya tauhid ya. Itu disampaikan itu bahwa sebenarnya siasat beliau gitu, karena ada saatnya beliau berpikir seperti terlihat bisa bekerja sama dengan Belanda, tapi ada saatnya juga yang beliau juga seperti tidak bisa diajak kerjasama gitu. Nah, ini juga yang Misina pahami dari buku ini, ternyata Bapak Soekarno ya, Pak Soekarno presiden pertama kita itu menjadikan beliau gitu sebagai contoh dalam hal berpidato ya. Dan ternyata Bapak Cokro ini dia juga kan diberi gelar Raja Tanpa Mahkota ya, Raja Jawa Tanpa Mahkota ya. Karena katanya saat beliau berbicara itu memukau ya. Orang-orang seperti kayak tersihir gitu, bahkan kayak suka mau deket-deket beliau gitu, kayak pegang-pegang bajunya gitu ya, ujung bajunya nih yang Misina baca. Nah, itu ternyata dijadikan panutan gitu oleh Bapak Soekarno ya. Terus sampai akhirnya nanti kalau di video kayak sekitar tahun 1961 ya, akhirnya beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional ya. Jadi sih kalau kayak inget lagi gitu ya, belajar sejarah ya, kalau misalnya lagi males apa ya, karena kalau dipikirkan kayak Bapak Cokro gitu ya, Cokro Aminoto, beliau berjuang untuk kemerdekaan tapi beliau belum sempat gitu menikmati kemerdekaan gitu, kita sekarang yang menikmati. Jadi apa ya, jadi kayak lebih menghargai lagi gitu kemerdekaan yang kita punya nih. Bahkan kayak misalnya kayak pagi-pagi gitu misalnya dengar berita misalnya tentang Palestina yang Gaza, bagian Gaza Utara ya, yang rumah sakitnya dibom gitu ya. Kadang kan mikirnya mungkin kayak Misina kayak take it for granted gitu ya, kita bisa beribadah dengan nyaman di Indonesia, di negara Indonesia, bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa kayak ada ancaman bom gitu ya. Bayangin kalau yang di negara-negara yang masih terjajah ya, dan kadang mikir gimana caranya ya bisa nolongin gitu ya. Sampai Misina juga inget perkataan Kang Abu Marlo ya, katanya kan Nabi Muhammad bilang nanti
di zaman nanti ya umatku akan banyak tapi seperti buih. Buih dalam artian kita tuh ada banyak tapi kayak nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Dan Messina mikirnya kan daripada sedih ya mulai aja dari diri sendiri ya. Dan itu Messina baru dengar sejujurnya itu kayak semurni-murni tauhid ya. Kalau ini pemahaman Messina gimana kita benar-benar belajar ya, berusaha untuk la ilaha illallah gitu ya. Kayak tahu nih misalnya, atau misalnya buat video ini gitu ya, atau apapun dalam aktivitas kita niatkan karena Allah gitu ya. Insya Allah semoga bernilai ibadah gitu. Terus juga selalu berusaha luruskan niat ya, misalnya dalam bekerja, dalam menjemput rezeki, dalam hal apapun gitu. Jadi jangan hanya sampai di dunia aja gitu nikmatnya, sampai di akhirat semurni-murni tauhid, terus tinggi-tingginya ilmu, terus belajar ya. Dan belajar tuh bukan hanya gelar akademik, bukan hanya di kampus atau di sekolah, tapi ya belajar mau baca buku apa yang bermanfaat gitu, belajar dari apa yang kita lihat, yang kita dengar ya. Seperti surat Al-A'raf ya, di sini lupa lagi ayatnya, yang kayak kalau kita nggak menggunakan hati ya, hati, telinga gitu ya, untuk mata gitu, untuk belajar ya, kita lebih sesat gitu ya dari hewan ternak ya. Dan balik lagi, semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu ya tadi ya, belajar ya juga sepandai-pandainya siasat. Nah tapi balik lagi, kalau misal bersiasat ya juga tujuannya balik lagi ke satu gitu. Jadi semua, kalau yang cicitnya beliau mengatakan Pak Cokro ini nggak kasih nomor gitu, tapi semuanya sebagai satu kesatuan ya. Kayak gimana aku bisa memurnikan tauhid ya dengan aku belajar ya. Jadi aku paham apa itu tauhid yang sebenarnya gitu. La ilaha illallah apa sih artinya dengan aku belajar. Sepandai-pandainya siasat ya kita Messina ya. Kenapa Messina suka pakai tagline-nya belajar hidup bareng Messina ya, biar kayak pinter juga gitu dalam kehidupan gitu, street smart, pinter juga bisa membaca situasi, membaca orang gitu ya. Jadi diri ini tuh bisa berstrategi ya, sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan keinginannya Allah. Kayak mungkin itu aja untuk ini ya, untuk buku ini. Dan beliau juga merupakan pelopor ya dalam mengumandangkan sosialisme ya dalam Islam. Yang Messina pahami itu kalau sama-sama gitu, sama rasa gitu ya, sama maksudnya semua umat Islam itu bersaudara. Nanti mungkin Messina perlu browsing lagi ya, perlu belajar lagi atau buat tulisan gitu tentang sosialisme, karena kan suka dikaitkan dengan ideologinya Karl Marx yang lain, yang komunisme. Itu Messina perlu belajar lagi. Atau komen-komen di bawah juga kalau kamu juga mau membahas tentang ini ya. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.